Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, video ini merupakan produk dari Matching Fund Kedai Reka yang bekerja sama dengan beberapa mitra, yakni Mitra Dudi atau Dunia Usaha Dunia Industri, Pemerintah Desa Sriharjo, PT Indonesia Cahaya Sejahtera, PT Adiguna Sekawan Abadi, dan PT Aksara Dinamika Jogja atau Harian Jogja. Kemudian mitra perguruan tinggi dari Universitas Negeri Yogyakarta, Institut Seni Indonesia atau ISI Surakarta, Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo atau Stipram Yogyakarta, dan Universitas Amikom Yogyakarta. Rangkaian program Matching Fund ini dilatar belakangi oleh besarnya potensi pariwisata dan ekonomi kreatif yang belum digarap dan dinamika masalah yang dihadapi oleh kelompok sasaran serta mitra pelaksana di Kelurahan Sriharjo, Kapanewon, Imogiri, Kabupaten Bantul. Desa wisata Sriharjo dalam pengembangannya masih banyak ditemui berbagai kendala. Salah satunya adalah masih terbatasnya kemampuan sumber daya manusia dalam pengelolaan desa wisata, sehingga manajemen desa wisata bisa terbilang belum profesional dan belum berbasis pada sustainable tourism. Kemudian ditambah dengan belum adaptifnya manajemen event seni budaya yang membuat seni budaya tersebut terkesan tidak menarik bagi masyarakat. Masih sejalan dengan permasalahan SDM dan manajemen yang juga membuat cara promosi desa wisata dirasa belum optimal, terutama dalam penggunaan digital platform dan membangun networking. Karena beberapa hal ini, akhirnya pengembangan desa wisata Desa Sriharjo masih berstatus rintisan yang belum memenuhi standar nasional maupun internasional. Hal ini sangat disayangkan karena potensi yang dimiliki sangat baik, tetapi pengelolaannya yang belum maksimal dan terkesan masih sangat sederhana. Oleh karena itu, pembuatan video tutorial dan modul ini diharapkan dapat membantu pengelolaan desa wisata Sriharjo, terutama dalam segi manajemen, baik manajemen event, promosi, dan SDM menjadi lebih optimal sehingga dapat mewujudkan desa wisata Sriharjo menjadi desa wisata bertaraf nasional bahkan internasional. Tujuan terselenggaranya kegiatan Matching Fund Kedai Reka ini ada beberapa. Yang pertama, untuk mendukung terwujudnya SDM dan manajemen desa wisata Sriharjo yang berbasis pada sustainable tourism. Yang kedua, untuk mendukung terwujudnya manajemen event seni budaya yang adaptif. Kemudian yang ketiga, mendukung optimalisasi promosi desa wisata Sriharjo dengan digital platform dan terbangunnya jejaring tourism market hingga tingkat internasional, untuk mendukung pengembangan desa wisata Sriharjo yang memenuhi standar nasional hingga internasional. Secara singkat, pembuatan video tutorial ini bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman pengetahuan dan keterampilan peserta pelatihan tentang manajemen acara berbasis desa wisata, pengembangan community-based tourism berbasis desa wisata di era disruptif, transformasi pembangunan pariwisata menuju digital tourism, dan pengembangan kapasitas pelaku wisata menuju atau melalui digital tourism. Pengembangan produk dalam kegiatan Matching Fund Kedai Reka ini menghasilkan 4 modul yang juga dijadikan topik pembahasan dalam video tutorial, antara lain yang pertama manajemen event berbasis desa wisata, yang kedua pengembangan CBT berbasis desa wisata di era disruptif, yang ketiga pengembangan kapasitas pelaku wisata melalui digital tourism, dan keempat transformasi pembangunan pariwisata menuju digital tourism. Harapan kami semoga dengan adanya video tutorial ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua, serta diharapkan adanya program Matching Fund ini dapat menjadi penghubung antara perguruan tinggi dan Dudi dalam menciptakan solusi-solusi terbaik untuk Indonesia. Terakhir, terima kasih kami ucapkan untuk semua mitra dan pihak-pihak yang terlibat dalam program Matching Fund Kedai Reka ini. Selamat belajar dan semangat berkolaborasi untuk mewujudkan inovasi bagi negeri. Halo, selamat bergabung dalam video tutorial yang berjudul Pengembangan Community Based Tourism berbasis desa wisata di era disruptif.
Video ini merupakan persembahan dari tim Universitas Negeri Yogyakarta dan merupakan salah satu produk dari Kedai Reka yang dilaksanakan atas dasar kerjasama. Nah, sebelum kita lanjut masuk dalam tahap inti pembahasan, kita perlu tahu dulu nih mengenai bab-bab apa saja sih yang akan dibahas dalam video ini. Pembahasan yang pertama akan membahas mengenai Community Based Tourism, yang selanjutnya akan disebut dengan CBT. Pembahasan yang kedua akan membahas mengenai langkah pembangunan CBT. Pembahasan yang ketiga akan membahas mengenai aksi nyata CBT. Dan pembahasan yang terakhir adalah membahas mengenai era disruptif. Nah, tanpa lama-lama lagi, kita masuk dalam pembahasan yuk! Pariwisata merupakan salah satu sektor penting bagi perekonomian Indonesia. Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah, yang meliputi keindahan alam, keanekaragaman flora, fauna, seni, dan juga budaya. Serta banyak juga terdapat peninggalan-peninggalan sejarah yang bernilai lainnya. Potensi-potensi tersebut tentu menjadi daya tarik bagi para wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang pariwisata, pariwisata merupakan segala macam kegiatan wisata yang didukung dengan berbagai fasilitas dan layanan yang telah disediakan oleh masyarakat, swasta, maupun pemerintah. Bill Faulkner pada tahun 1996 menyebutkan bahwa terdapat 5 aspek potensi pariwisata di Indonesia yang mencakup: pertama, warisan budaya yang kaya; kedua, bentang alam yang indah; ketiga, lokasi Indonesia yang dekat dengan pasar pertumbuhan Asia; yang keempat, penduduknya yang sangat potensial; dan yang kelima adalah tenaga kerja yang memadai. Nah, dengan adanya potensi-potensi tersebut, pariwisata di Indonesia bisa menerapkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Apa sih yang dimaksud pembangunan pariwisata yang berkelanjutan itu? Menurut WTO, pembangunan pariwisata berkelanjutan diartikan sebagai sebuah proses dan sistem pengembangan pariwisata yang dapat menjamin keberlangsungan sumber daya alam dan juga kehidupan sosial budaya, serta dapat memberikan manfaat ekonomi hingga generasi selanjutnya atau generasi yang akan datang guna memberantas kemiskinan dan mengentaskan kemiskinan. Selanjutnya, Cortázar pada tahun 1999 menambahkan bahwa pariwisata berkelanjutan ini mempunyai penekanan khusus pada 3 hal. Yang pertama yakni pelestarian warisan alam dan budaya, serta tradisi dari masyarakat lokal. Kedua, pengurangan dampak-dampak negatif yang ditimbulkan sehubungan dengan pengembangan pariwisata. Dan yang ketiga yakni adanya pemberdayaan masyarakat lokal. Seperti sudah disinggung di awal tadi, bahwa pariwisata menjadi salah satu sektor yang kuat di Indonesia. Dogra dan Gupta pada tahun 2012 menyebut bahwa masyarakat memiliki posisi yang strategis dalam destinasi pariwisata. Keterlibatan masyarakat dengan berbagai potensi yang dimiliki, yang selanjutnya disebut dengan masyarakat lokal ini, nantinya dapat diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan konsep pariwisata yang unik dan menarik bagi para wisatawan. Begitu banyak peran yang sudah dilakukan oleh masyarakat dalam rangka membangun, mengembangkan pariwisata berkelanjutan di Indonesia ini. Yang selanjutnya, pariwisata berkelanjutan tersebut melahirkan sebuah pariwisata berbasis masyarakat atau biasa disebut dengan Community Based Tourism. Community Based Tourism menurut Swansri tahun 2003 merupakan model pariwisata yang fokus dalam pemerhatian terhadap kelestarian lingkungan, sosial, dan juga budaya pada masyarakat. Dapat disimpulkan bahwa Community-Based Tourism ini merupakan sebuah program pembangunan yang dalam prosesnya selalu melibatkan partisipasi dari masyarakat. Nah, kita perlu tahu nih prinsip-prinsip dalam Community-Based Tourism. Apa aja sih prinsip-prinsip tersebut? Swansri pada tahun 2003 dengan gamblang menegaskan bahwa terdapat 7 prinsip tentang pariwisata berbasis masyarakat ini, yang meliputi mengakui, mendukung, dan mempromosikan pariwisata yang dimiliki masyarakat, adanya keterlibatan masyarakat, pempromosian kebanggaan masyarakat, peningkatan kualitas hidup, penjaminan sustainabilitas lingkungan, pemeliharaan karakter dan budaya lokal yang unik,
dan juga pendistribusian keuntungan secara adil di masyarakat. Setelah kita mengetahui prinsip-prinsip CBT, kita juga tak lupa harus mengetahui elemen-elemen penting yang terdapat dalam CBT ini. Terdapat beberapa elemen yang memang perlu diperhatikan agar pelaksanaan CBT ini dapat berjalan baik dan juga berhasil. Elemen-elemen tersebut antara lain, yang pertama adanya sumber daya alam dan juga budaya. Pelaksanaan CBT harus menjaga sumber daya alam yang tersedia dengan kita memanfaatkannya sesuai kebutuhan. Selain itu, dalam pelaksanaan CBT, kebudayaan yang unik tetap harus dilestarikan agar tetap menjadi tujuan para wisatawan. Yang kedua adalah organisasi komunitas. Dalam hal organisasi komunitas ini, masyarakat diharapkan memiliki rasa untuk dapat berpartisipasi dalam pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan juga berbasis masyarakat ini. Selain peran dari masyarakat itu sendiri, peran pemerintah juga tidak dapat dilepaskan. Peran-peran tersebut dapat terlihat dari berdirinya organisasi pariwisata baik secara nasional maupun internasional. Contohnya adalah Kementerian Pariwisata, Association of Indonesian Tour and Travel Agency, dan juga Perhimpunan Usaha Taman Rekreasi Indonesia. Selanjutnya, elemen yang ketiga yakni manajemen. Manajemen akan mengatur mengenai semua hal dalam suatu kegiatan untuk mencapai tujuan. Manajemen sangat dibutuhkan koordinasi yang baik antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Baik dari masyarakat, pemerintah, ataupun pihak swasta memiliki peran penting dalam memanajemen pariwisata berbasis masyarakat ini. Seperti pemerintah akan bertugas sebagai fasilitator dan juga regulator, masyarakat akan berperan dalam tuan rumah atau subjek pengembangan, dan pihak swasta yang akan berperan sebagai investor. Lanjut, elemen yang terakhir adalah elemen learning atau pembelajaran. Pelaksanaan CBT akan melibatkan tuan rumah atau penyelenggara CBT dengan tamu atau selaku wisatawan, sehingga yang harus diperhatikan adalah proses belajar di dalamnya. Perlu adanya proses belajar untuk dapat saling membangun pemahaman terhadap budaya dan cara hidup yang beragam. Pembelajaran juga dapat dilakukan agar kesadaran mengenai konservasi alam dan budaya dari wisatawan dapat mengalami peningkatan. Udah pada tahu belum sih langkah-langkah pembangunan CBT itu apa aja? Kalau belum tahu, yuk belajar sama-sama. Menurut Swansea pada tahun 2003, langkah pembangunan CBT ini terdiri dari 9 langkah. Yang pertama, penggalian destinasi wisata. Kedua, pelaksanaan studi kelayakan. Yang ketiga, pembangunan visi dan tujuan komunitas. Yang keempat, perencanaan. Kelima, pembangunan organisasi komunitas CBT. Yang keenam, desain program wisata. Yang ketujuh, pemandu interpretatif. Kedelapan, pemasaran. Dan yang terakhir, adanya monitoring dan evaluasi. Masuk dalam langkah pertama atau penggalian destinasi wisata. Dalam CBT, seiring dengan perkembangan zaman, sektor pariwisata tentu akan terus mengalami perubahan. Destinasi wisata akan terus diperbarui agar dapat menyesuaikan perkembangan zaman yang ada. Dengan demikian, perlu dilakukannya penggalian destinasi wisata yang dimaksudkan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru terkait dengan destinasi wisata itu sendiri. Penggalian destinasi wisata juga dipersiapkan untuk menuju pembangunan pariwisata yang lebih baik, dikarenakan pariwisata sendiri merupakan salah satu sektor yang menjadi pendorong utama dalam lingkup perekonomian Indonesia. Penggalian destinasi wisata ini mencakup penggalian mengenai potensi masyarakat, kebijakan pemerintah, personil wisata, dan juga pendanaan. Kita masuk dalam langkah yang kedua atau pelaksanaan studi kelayakan, di mana langkah kedua ini diartikan sebagai rangkaian penelitian yang akan memberikan informasi mengenai kelayakan dari suatu proyek atau kegiatan yang akan dibangun. Studi kelayakan berfokus untuk menganalisa potensi-potensi masalah yang mungkin akan timbul. Harapan dari adanya studi kelayakan ini yakni agar proyek atau kegiatan yang akan dibangun dapat terhindar dari potensi kerugian. Studi kelayakan yang dimaksud ini mencakup penganalisisan mengenai dampak positif dan juga negatif dari pariwisata, faktor kekuatan dan kelemahan destinasi wisata, dan faktor peluang serta ancaman destinasi wisata. Masuk dalam langkah ketiga, kita ada penentuan visi dan juga tujuan CBT sendiri. Menurut Departemen Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2000, visi Community Based Tourism ini adalah menumbuh kembangkan kesejahteraan dan juga perdamaian di masyarakat,
Sedangkan tujuan dari CBT ini adalah membangun kesadaran masyarakat mengenai konservasi sumber daya alam atau SDA, mengusahakan agar pemanfaatan sumber daya pariwisata dapat terus dilakukan, sehingga dapat menjadi pariwisata yang berkelanjutan. Ketiga, membuat masyarakat bangga dan sadar akan budaya dan lingkungan mereka sendiri. Dan yang terakhir, adanya peningkatan pendapatan masyarakat lokal. Perencanaan menjadi langkah yang keempat. Tentu kita tidak asing lagi dengan istilah perencanaan ini. Mulai dari melakukan kegiatan yang sederhana hingga yang kompleks, tentu akan membutuhkan perencanaan agar dapat terstruktur dan kegiatan dapat berjalan dengan lancar. Begitu halnya dalam proses pembangunan pariwisata berbasis masyarakat ini, yang mana merupakan sebuah proses yang tentu tidak sederhana. Membutuhkan perencanaan yang benar-benar matang baik dalam konsep maupun aksinya nanti. Di dalam perencanaan ini biasanya akan menemui beberapa pokok gagasan pertanyaan yang harus ditemukan jawabannya, berkaitan dengan apa aja sih tujuan yang akan dicapai, kendala yang mungkin akan dihadapi ke depan, dan juga cara penyelesaian kendala-kendala tersebut. Perencanaan dalam CBT ini hendaknya disusun dengan menentukan target yang jelas, realistis, terukur, serta mampu menentukan tenggat waktu dalam memenuhi target dan penyediaan anggaran serta penyediaan orang yang akan bertanggung jawab untuk setiap aktivitas sehingga semuanya jauh lebih terstruktur. Masuk dalam tahap pembangunan yang kelima atau organisasi komunikasi CBT. Dalam prosesnya, CBT ini membutuhkan organisasi lokal yang bertujuan untuk mengelola pariwisata yang ada. Organisasi komunitas ini nantinya juga akan bertindak sebagai penanggung jawab atas terselenggaranya community-based tourism di destinasi wisata tersebut. Perlu adanya beberapa penekanan pada organisasi komunitas CBT ini antara lain partisipasi, pembagian peran, pembagian manfaat, dan juga transparansi. Langkah ke-6 yakni desain program wisata, di mana dalam pelaksanaan CBT, desain program wisata menjadi hal yang penting agar pelaksanaan CBT dapat terarah dan terstruktur. Terdapat beberapa elemen penting dalam membuat desain program wisata yang meliputi kegiatan, sumber daya, isi, rencana perjalanan, pengelolaan, pemantauan, dan yang terakhir terdapat evaluasi. Langkah ke-7 adalah pembentukan pemandu interpretatif. Dalam destinasi wisata, tentu kita membutuhkan seorang pemandu. Pemandu interpretatif ini bertugas untuk memberikan pengetahuan, pemanfaatan, dan kesenangan kepada wisatawan, atau bahkan beberapa aspek menarik untuk setiap atraksi dan keterkaitannya. Terdapat dua jenis pemandu interpretatif, yakni pemandu interpretatif berbasis manusia dan juga non-manusia yang dapat dilakukan melalui media. Penting sekali bagi kita untuk mempersiapkan pemandu interpretatif agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, berikut ini beberapa hal persiapan yang harus dilakukan oleh seorang pemandu interpretatif sebelum memandu kegiatan wisata. Yang pertama, pemilihan topik dan tema. Kedua, mengatur konten yang sesuai dengan wisatawan. Yang ketiga, melakukan analisis terhadap minat wisatawan. Yang keempat, menginformasikan aturan dan peraturan yang berlaku kepada wisatawan. Yang kelima, menyiapkan bahan untuk presentasi di hadapan wisatawan dan juga perlengkapan yang sekiranya dibutuhkan. Selain harus mempersiapkan diri dengan baik, seorang pemandu interpretatif juga harus menguasai teknik memandu tur yang tepat agar tur dapat berjalan secara efisien, dan tentunya harus menguasai beberapa keterampilan seperti menguasai keterampilan memanajemen waktu, menganalisa turis, melakukan inovasi, memberikan servis atau pelayanan yang baik, dan juga keterampilan dalam menghadapi situasi yang sulit. Masuk dalam tahap pemasaran atau tahap yang ke-8, pemasaran merupakan proses untuk mengkomunikasikan dan mengelola hubungan dengan pelanggan atau konsumen yang di dalamnya terdapat rancangan untuk perencanaan, melakukan promosi, penentuan harga produk, dan lain sebagainya. Membahas mengenai tujuan dari pemasaran ini, pemasaran didasarkan pada pertimbangan lingkungan destinasi wisata serta faktor kekuatan dan kelemahan dari usaha destinasi wisata tersebut. Dirangkum secara keseluruhan, tentu tujuan dari pemasaran ini yakni untuk memperoleh keuntungan. Berikut ini beberapa pertimbangan dalam pemasaran CBT yang harus diperhatikan. Yang pertama, ada produk dari CBT itu sendiri, di mana di dalamnya terdapat 4 jenis pemasaran pariwisata. Yang pertama, berorientasi pada produk, berorientasi pada penjualan, berorientasi pada konsumen, dan juga berorientasi pada ramah lingkungan.
pertimbangan yang kedua yakni harga. Pertimbangan yang ketiga adalah program tur, di mana program tur ini diselenggarakan untuk memudahkan wisatawan dalam rencananya memilih paket wisata, sehingga dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Contoh program tur yang ada yakni regular tour, social tour, independent tour, dan juga optional tour. Pertimbangan yang keempat adalah turis. Pertimbangan yang kelima adalah promosi, yang dalam hal ini ditujukan untuk dapat menarik minat konsumen. Promosi dapat dilakukan dengan cara pemasangan iklan di media sosial maupun di media lainnya, melakukan kegiatan kehumasan, melakukan metode getah tular, dan juga melakukan dalam bentuk pemberian intensif seperti potongan tiket masuk. Pertimbangan yang keenam adanya kemitraan, di mana kemitraan ini merupakan suatu bentuk kerjasama antara dua pihak atau lebih yang masuk ke dalam suatu ikatan kerjasama berdasarkan kesepakatan dan kesadaran bersama. Dalam pemasaran ini, apabila kita menjalin kemitraan dengan perusahaan lain, maka dampak yang akan diterima yakni produk yang dipasarkan lebih tersebar luaskan dikarenakan adanya perluasan jaringan pemasaran, sehingga akan berdampak pada peningkatan penjualan produk. Pertimbangan yang ketujuh yakni mekanisme pasar, di mana penentuan mekanisme pasar ini atau target pasar akan membantu kita untuk memutuskan kegiatan pemasaran akan mengarah pada target atau kelompok tertentu mana yang akan kita pilih. Selanjutnya, pertimbangan yang terakhir adalah evaluasi pasca tur, yang dimana adanya evaluasi ini nantinya diharapkan dapat meningkatkan kinerja pelayanan di masa setelahnya. Langkah yang terakhir atau langkah yang ke-9 yakni monitoring dan evaluasi, di mana hal ini bertujuan untuk mengetahui ketepatan rencana program kerja yang telah disusun, untuk mengetahui proses dalam pelaksanaan, pengelolaan, serta pengembangan telah sesuai dengan rencana yang telah disusun, dan juga untuk mengetahui tingkat kesuksesan dalam pencapaian target yang sebelumnya sudah ditentukan. Lanjut, untuk mengenai sasaran monitoring dan evaluasi ini, yakni terselenggaranya kesesuaian rencana program kerja yang telah disusun dengan proses pelaksanaan, pengelolaan, dan pengembangan sehingga target dapat tercapai. Itu dia pembahasan mengenai langkah-langkah pembangunan CBT. Nah, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan ketiga yakni aksi nyata CBT. Kira-kira apa ya contoh aksi nyata CBT ini? Terwujud dalam bentuk yang seperti apa sih? Yap, betul. Bisa terwujud dalam bentuk desa wisata. Desa wisata adalah sebuah kawasan pedesaan yang memiliki beberapa karakteristik khusus untuk menjadi daerah tujuan wisata. Desa wisata dalam Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata memiliki arti sebagai suatu bentuk integrasi yang terdiri dari atraksi, akomodasi, dan fasilitas pendukung yang dalam struktur kehidupan masyarakatnya menyatu dengan adat dan tradisi yang berlaku. Dalam kehidupan desa wisata, masyarakat yang hidup di dalamnya biasanya tinggal secara berdampingan dengan masih memegang tradisi yang diturunkan dari nenek moyang, sehingga budaya yang ada masih sangat asli dan tetap lestari. Aktivitas yang dilakukan oleh masyarakat yang tinggal di daerah desa wisata ini umumnya masih berkaitan dengan alam, seperti aktif dalam berkebun ataupun aktif dalam bertani. Faktor penting dari desa wisata ini terletak pada keaslian dan ciri khas dari desa tersebut, yang selanjutnya memiliki potensi untuk dijadikan tujuan wisata. Gumelar pada tahun 2010 menegaskan bahwa tidak semua daerah dapat dijadikan desa wisata. Hanya beberapa daerah saja yang dapat masuk dalam kualifikasi menjadi desa wisata. Berikut ini beberapa komponen penting berkaitan dengan desa wisata, yakni harus bersifat unik, asli, dan juga tentunya memiliki ciri khas. Yang kedua, daerah hidup berdekatan dengan alam. Yang ketiga, masyarakat juga harus turut berpartisipasi dalam menarik minat wisatawan. Dan yang keempat, yakni daerah harus memiliki peluang untuk dapat berkembang maju. Setiap desa wisata tentunya memiliki ciri khas tersendiri sehingga menghasilkan daya tarik yang beragam. Potensi desa wisata ini contohnya dapat dilihat dari potensi alam yang menonjolkan keindahan bentang alam seperti gunung, danau, sungai, dan lain sebagainya, maupun menonjolkan keindahan dan keunikan dari potensi budaya yang ada seperti museum, situs peninggalan sejarah, dan lain sebagainya. Yang pertama ada desa wisata berbasis budaya.
Desa wisata berbasis budaya ini merupakan desa yang menggunakan aspek kebudayaan sebagai objek wisatanya. Untuk menarik minat wisatawan, berikut beberapa unsur kebudayaan yang dijadikan alasan dibangunnya desa wisata berbasis budaya. Yang pertama ada bahasa, kedua tradisi masyarakat, ketiga kerajinan tangan, keempat makanan khas, kelima musik dan kesenian, keenam sejarah tempat, ketujuh teknologi, kedelapan agama, ke-9 arsitektur, ke-10 tata busana, ke-11 aktivitas unik dari masyarakat, dan ke-12 adalah sistem pendidikan. Salah satu contoh nyata dari desa wisata berbasis budaya ini adalah desa wisata Srawalan yang terletak di Sleman. Desa wisata Srawalan dalam basis budayanya menonjolkan wisata dengan nilai sejarah seperti ikon kepariwisataannya yakni Pasar Srawalan. Pasar Srawalan merupakan pasar kuno yang menjadi saksi bisu perjuangan masyarakat melawan Belanda di tahun 1948. Selain Pasar Srawalan, ditonjolkan pula bangunan bersejarah yakni rumah yang dahulu dihuni oleh Sayuti Melik, seorang penulis naskah proklamasi kemerdekaan. Potensi desa wisata yang selanjutnya yaitu desa wisata berbasis alam. Wisata berbasis alam ini memang tidak pernah membuat bosan para wisatawan. Jenis wisata ini akan mengajak para wisatawan untuk lebih dekat lagi mengenal alam dan juga menikmati keindahannya. Bentangan pemandangan alam yang disuguhkan membuat desa wisata berbasis alam ini tidak sepi dari peminat. Seperti yang ada pada desa wisata Seloharjo, Pundong, Bantul. Desa wisata ini menyuguhkan wisata alam sekaligus sosial budaya, di mana wisatawan dapat menjumpai Goa Jepang yang berada di Puncak Merangi. Puncak Merangi ini menyuguhkan pemandangan yang luar biasa indah karena menghadap persis ke Laut Selatan dan bentangan beberapa kawasan pantai. Selanjutnya terdapat desa wisata berbasis kreatif. Salah satu desa wisata yang mengusung konsep unik dari desa wisata berbasis kreatif ini yakni desa wisata Serubung Gunung, Desa Poncoruso yang terletak di lereng Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Di mana desa wisata ini telah mengukuhkan diri sebagai desa wisata kreatif perdamaian. Dalam kesehariannya, desa wisata ini menonjolkan sisi pengembangan seni dan budaya dari masyarakat setempat sebagai sarana untuk mempromosikan perdamaian dunia. Budaya, adat, dan juga kesenian dikemas dalam bentuk sedemikian rupa dengan disandingkan oleh narasi perdamaian di dalamnya yang menjadikan hal tersebut menjadi daya tarik tersendiri di mata wisatawan. Selanjutnya ada desa wisata berbasis digital, di mana desa berbasis digital ini dalam prosesnya menggunakan teknologi digital untuk dapat melakukan pengelolaan dan pengembangan desa wisata, seperti yang telah terjadi pada desa wisata Dewi Tinala yang berada di Kulon Progo, Dusun Sendang Sari. Desa Tinala ini menciptakan aplikasi bernama Dewi Tinala yang bertujuan untuk mempermudah wisatawan dalam mengetahui informasi mengenai desa wisata Dewi Tinala melalui smartphone. Masuk dalam tahap pengembangan desa wisata, terdapat beberapa tahapan dalam pelaksanaannya untuk dapat menggambarkan posisi desa wisata melalui program yang dilaksanakannya. Yang pertama ada desa rintisan, yang akan bergerak menjadi desa berkembang, dan akan berkembang lagi menjadi desa maju, dan yang terakhir adalah desa mandiri. Selanjutnya perlu dilakukannya strategi yang tepat agar desa wisata dapat cepat menuju tahap desa wisata yang mandiri. Berikut ini terdapat beberapa strategi pengembangan desa wisata antara lain. Yang pertama, adanya atraksi, aksesibilitas, dan juga amenitas. Desa wisata harus memiliki daya tarik tersendiri atau disebut sebagai atraksi, agar dapat menarik minat wisatawan, baik domestik maupun internasional. Aksesibilitas desa wisata juga harus menjadi pertimbangan dikarenakan berhubungan dengan keterjangkauan sistem transportasi, sehingga nantinya wisatawan dapat dengan mudah mengakses destinasi wisata tujuan. Strategi amenitas juga menjadi pelengkap dalam hal ini, dikarenakan adanya kelengkapan baik dari sarana prasarana, peralatan, dan yang lainnya tentu akan membuat wisatawan dapat nyaman berkunjung di suatu destinasi wisata. Selanjutnya, strategi pengembangan yang kedua adalah SDM, masyarakat, dan juga industri, di mana dalam pengembangannya, desa wisata membutuhkan sumber daya manusia untuk dapat menjalankan strategi-strategi pembangunan dan juga pengembangan di desa wisata yang telah disusun dan direncanakan. Diperlukan SDM yang mumpuni dan sesuai dengan kapasitas yang diharapkan. Begitu pula dengan masyarakat yang ada di lingkungan desa wisata sekitar.
masyarakat dapat turut andil dan terlibat dalam pendukungan penyelenggaraan pariwisata, serta dapat menciptakan industri yang dikelola langsung seperti usaha rumah makan atau usaha pada bidang jasa. Strategi yang ketiga, yakni branding, advertising, dan selling, yang dapat digunakan untuk strategi pembuatan slogan sesuai dengan karakteristik desa wisata yang akan dibentuk. Adanya desa wisata ini diharapkan membawa dampak yang baik bagi masyarakat, pemerintah, maupun pihak swasta yang terlibat. Pengelolaan yang benar dan juga terstruktur akan membuat desa wisata menjadi pariwisata yang maju dan mandiri. Di Tanah tahun 2009 mengemukakan bahwa dampak pariwisata terhadap kondisi ekonomi dikategorikan dalam 7 kategori, yakni berdampak pada penerimaan devisa, berdampak pada pendapatan masyarakat, berdampak pada kesempatan kerja, berdampak pada distribusi manfaat ataupun keuntungan, berdampak pada kepemilikan dan juga kontrol dari masyarakat, berdampak pada pembangunan pada umumnya, dan berdampak pada pendapatan pemerintah. Nah, salah satu contoh desa wisata yang ada di Indonesia yang benar-benar menerapkan prinsip community based tourism ini adalah Desa Wisata Ngelanggeran. Desa Ngelanggeran merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa Wisata Ngelanggeran ini memiliki potensi atraksi alam yang luar biasa yang menjadikan desa ini ramai dikunjungi oleh wisatawan karena adanya gunung api purba yang menjadi ikon wisata ini. Daya tarik utama dari Desa Wisata Ngelanggeran terletak pada Gunung Api Purba Ngelanggeran, di mana kawasan ini merupakan bagian dari Geopark Sewu. Geopark ini telah tercatat loh dalam UNESCO Global Geopark atau UGG. Ikon Gunung Api Purba Ngelanggeran ini dan potensi lainnya seperti Embung Langgeran yang memang ada di situ, menjadikan Desa Wisata Ngelanggeran ini ramai dikunjungi oleh para wisatawan. Di samping itu, desa wisata ini juga memiliki beberapa sektor UMKM yang tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan, seperti Gria Coklat Ngelanggeran, Peternakan Kambing Etawa Ngelanggeran, dan Gria Batik Ngelanggeran. Dikarenakan memiliki potensi yang luar biasa yang menonjolkan sisi ekosistem dan pariwisata yang berkualitas, Desa Wisata Ngelanggeran ini berhasil menjadi desa wisata yang mandiri inspiratif. Prestasi yang telah diraih oleh Desa Wisata Ngelanggeran juga sangat banyak. Desa Wisata Ngelanggeran mendapatkan kepercayaan untuk mewakili Indonesia di ajang Best Tourism Village versi UNWTO, pemenang ASEAN Sustainable Tourism Award pada tahun 2018, pemenang Desa Wisata Terbaik ASEAN Berkonsep CBD pada tahun 2017, Cipta Award dari Kemenbudpar RI pada tahun 2011, hingga juara 2 Desa Penerima PNPM Pariwisata Berprestasi tingkat nasional pada tahun 2013. Wah, sangat banyak sekali ya prestasi yang diraih oleh Desa Ngelanggeran ini. Oke, akhirnya kita sampai dalam pembahasan terakhir, yakni era disruptif. Perubahan tentu akan selalu terjadi seiring berjalannya waktu. Perubahan yang ada tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan mempengaruhi proses suatu hal yang telah direncanakan. Di tengah perkembangan zaman ini, era disruptif hadir sebagai perubahan yang terjadi akibat adanya percepatan perkembangan teknologi. Era disruptif mendorong kita untuk bisa berpikir cepat, berorientasi pada target, dan juga menyeimbangkan kemampuan kita, seperti harus terbiasa menggunakan sistem yang memang jauh lebih canggih dari sebelumnya. Manusia harus dapat beradaptasi dengan cepat dan peka terhadap keadaan yang penuh dengan perubahan. Perubahan-perubahan yang terjadi ini lebih mengarah kepada aspek-aspek yang berhubungan dengan kehidupan manusia. Aspek-aspek tersebut meliputi aspek sosio-demografis, aspek struktur organisasi sosial, aspek sosiopolitik, dan juga aspek psikokultural. Di era disruptif ini, sayangnya kita menemui beberapa tantangan yang akrab disebut dengan era VUCA. Era VUCA ini terdiri dari V, volatility atau sulit ditebak, uncertainty atau ketidakpastian, complexity atau perubahan yang sangat kompleks, dan juga ambiguity atau penafsiran makna yang lebih dari satu. Perubahan yang terjadi memang akan selalu menimbulkan dampak. Di bidang pariwisata, adanya era disruptif ini, di samping memiliki dampak positif, tentu juga memiliki dampak yang negatif. Dampak positif dari adanya era disruptif di bidang pariwisata ini, contohnya adalah tersedianya akses informasi yang sangat cepat dan komplit. Pariwisata merupakan sektor yang selalu ramai menjadi perbincangan sosial.
Masyarakat selalu update terhadap potensi atau destinasi pariwisata yang memang sedang booming. Dengan adanya kecepatan akses informasi ini, maka masyarakat dapat dengan cepat menemukan destinasi-destinasi wisata yang sedang diincarnya. Seperti pada contoh desa wisata Panglipuran. Desa wisata yang terletak di Bali ini merupakan salah satu desa wisata yang sangat terkenal, bahkan di kalangan wisatawan mancanegara. Viralnya desa wisata Panglipuran ini tentu tidak lepas dari pengaruh teknologi yang terus berkembang lebih baik. Nah, untuk dampak negatifnya sendiri, di era disruptif ini, bidang pariwisata terletak pada masuknya kebudayaan asing yang memang tidak sejalan dengan kebudayaan yang ada di Indonesia. Seperti adanya gaya hidup yang modern atau kebarat-baratan, dan juga style yang terkadang terbuka yang menjadi permasalahan di Indonesia. Dan dengan adanya perkembangan teknologi yang semakin canggih dan mumpuni ini, interaksi sosial seperti digampangkan. Karena dengan adanya internet dan teknologi, manusia dapat dengan cepat dan mudah melakukan interaksi sosial di mana saja. Hal ini tentu menyebabkan relasi antar manusia secara langsung perlahan mulai menyusut. Dan demikianlah video tutorial mengenai pengembangan community-based tourism berbasis desa wisata di era disruptif. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam menambah wawasan kita mengenai kepariwisataan. Sekian dan terima kasih.